Hukum acara pidana latihan 9. Nomor 1. Saksi yang diajukan oleh terdakwa disebut sebagai A. Saksi mahkota, B. Adekuat, C. Adecas, D. Decas. Nomor 2. Asas penuntutan dalam hukum acara pidana terdiri dari A. 2 macam, B. 3 macam, C. 4 macam, D. 5 macam. Nomor 3. Kedua macam asas penuntutan di atas adalah A. Asas legalitas, B. Asas proporsionalitas, C. Asas oportunitas, D. A dan C benar. Nomor 4. Asas penuntutan yang dianut oleh Indonesia adalah asas A. Asas legalitas, B. Asas proporsionalitas, C. Asas oportunitas, D. A dan C benar. Nomor 5. Yang mempunyai kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana demi kepentingan umum adalah A. Kepala Kejaksaan Negeri, B. Kepada Kejaksaan Tinggi, C. Ketua KPK, D. Jaksa Agung. Nomor 6. Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti kerugian sebagai akibat tindak pidana dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum jaksa penuntut umum membacakan A. Dakwaan, B. Tuntutan, C. Replik, D. Pemeriksaan setempat. Nomor 7. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat A. Pertama, B. Banding, C. Kasasi, D. Peninjauan. Nomor 8. Jaksa penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana apabila A. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh majelis hakim, B. Setelah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum, C. Setelah pemeriksaan saksi dari terdakwa, D. Setelah pemeriksaan saksi ahli. Nomor 9. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka jaksa penuntut umum akan mengeluarkan A. Surat perintah penghentian penuntutan, B. Surat perintah penghentian penyidikan, C. G. Surat perintah penghentian perkara, D. Surat perintah penghentian proses hukum. Nomor 10. Apabila di kemudian hari ternyata ada alasan baru, maka surat perintah penghentian penuntutan yang diterbitkan sebelumnya dapat dibuka kembali dan A. Jaksa penuntut umum tidak berhak melakukan penuntutan terhadap tersangka. B. Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. C. Demi nama baik dari institusi dan demi sebuah pertanggungjawaban penuntut umum terhadap keputusan yang dibuatnya, maka walaupun ada alasan baru tuntutan tidak perlu dilanjutkan. D. Tergantung pada desakan korban.
Nomor 11. Dalam penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal a. Beberapa tindak pidana yang kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. D. A, B dan C benar. Nomor 12. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara a. bersama-sama, b. terpisah, c. tuntutan terhadap terdakwa kedua, putusan terhadap terdakwa pertama, d. A, B dan C salah. Nomor 13. Setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, maka terhadap tuntutan tersebut terdakwa atau kuasanya akan menanggapinya dalam bentuk a. pledoi pembelaan, b. unek-unek, c. protes, d. kisah sedih dalam proses hukum. Nomor 14. Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, selain harus didasarkan pada keyakinan harus didukung oleh paling sedikit alat bukti a. 1, b. 2, c. 3, d. 4. Nomor 15. Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terhadap dakwaan jaksa seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan a. pidana bersyarat, b. membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, c. membebaskan terdakwa dari segala tuduhan hukum, d. melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Nomor 16. Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Putusan diambil dengan suara. B. Putusan diambil dengan suara paling sedikit. C. Jika ketentuan keputusan suara terbanyak tidak juga dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. D. A dan C benar. Nomor 17. Istilah bebas dari segala tuduhan adalah a. Vrijspraak, b. bebas tidak murni, c. onslaught, d. residivis. Nomor 18. Putusan Vrijspraak dijatuhkan hakim jika a. perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, b. perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, c.
Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. D. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dan perbuatan tersebut juga bukan merupakan suatu tindak pidana. Nomor 19. Dalam salah satu perkara pidana, dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap perkara yang sedemikian rupa, hakim menjatuhkan putusan. A. Lepas dari segala tuntutan. B. Dakwaan batal demi hukum. C. Menyatakan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana. D. Bebas dari segala tuduhan. Nomor 20. Dalam perkara pidana yang melaksanakan putusan hakim adalah A. Panitera. B. Jurusita. C. Jaksa penuntut umum. D. Kalapas. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.